Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dapat berpresentasi dengan judul macam-macam metode baca Al-Quran. Mungkin langsung saja saya akan membahas tentang yang pertama, itu langsung saja tentang metode qiraati. Pembahasan yang pertama mengenai tentang metode qiraati. Sekilas, metode qiraati dicetuskan oleh Kiai Hamad Dahlan Salim Zarkasi pada tahun 1963. Qiraati. Di sini pada qiraati itu ada 6 juz lah. Nah, gitu. Tuh. Yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan berdagang. Munculnya metode qiraati tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan yang cukup panjang, yaitu melalui eksperimen, studi banding, dan silaturahmi KC, pesantren-pesantren yang dianggap maju dan berhasil dalam mengajarkan bacaan Al-Quran. Adapun bacaan metode qiraati disusun pada tahun 1963 sebagai penyusun di dalam bukunya Sistem Kaidah Qiraati Ngembul Kalipare. Buku ini pertama kali muncul terdiri dari 10 jilid, kemudian mengalami 2 kali revisi hingga sekarang buku qiraati terdiri dari 6 jilid. Buku ini juga merupakan hasil dari pengembangan dari kaidah metode pembelajaran Al-Quran 11 Mahdadiyah secara umum. Pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individual, dan juga dapat guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok, dan juga bahasan. Selanjutnya, siswa membaca sendiri, siswa membaca tanpa mengeja. Sejak permulaan belajar, siswa ditekankan untuk membaca dengan cepat dan tepat. Buku metode qiraati. Di sini dalam mengajarkan metode qiraati ada 1 sampai 4 jilid, yaitu jilid 1 itu adalah kunci keberhasilan dalam belajar membaca Al-Quran, dan jilid 2 itu adalah lanjutan dan dari jilid 1 yang di sini telah terpenuhi target jilid 1, dan jilid 3 itu adalah setiap pokok bahasan lebih ditekankan pada bacaan panjang atau huruf mad. Dan yang jilid yang 4 itu, jilid ini merupakan kunci 2 Imam Murjito, pengantar metode qiraati. Dan jilid 5 merupakan lanjutan dari jilid 4. Di sini diharapkan sudah harus mampu membaca dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, jilid yang 6 ini adalah jilid yang terakhir yang kemudian dilanjutkan dengan pelajaran juz 27 yang isinya mengenai tentang juz 27. Yang ketiga itu analisis keunggulan metode qiraati. Di sini dalam proses membaca Al-Quran pada metode qiraati, guru mengajarkan murid dengan langsung memasukkan dan sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun, dan tidak secara klasikal tapi secara individual. Nah, itu dari analisis keunggulan metode qiraati. Dan yang kedua itu, dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid. Untuk yang kedua itu metode Iqra. Sekilas metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode ini disusun oleh Ustadz Asy'ad Humam di Yogyakarta pada tahun 1983
sampai 1988 hingga pada tahun 1991. Nah, itu. Ada 10 macam sifat-sifat buku Iqra, yaitu yang pertama bacaan langsung, dan yang kedua CBA SA cara belajar siswa aktif, dan ada juga privat, modul, asisten, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, fleksibel. Nah, itu macam-macam dari sifat-sifat buku Iqra. Untuk mengenai tentang prinsip metode Iqra, di sini ada Thoriqat al-Sawtiyah atau penguasaan atau pengenalan bunyi, dan Thoriqat at-Tadri pengenalan dari yang mudah pada yang sulit. Ada juga Thoriqat Briyadotil Atfal pengenalan melalui latihan-latihan di mana lebih menekankan pada anak didik untuk aktif. Dan ada juga Al-Tawassu fi Maqasid la fi al-alat pengajaran yang berorientasi pada tujuan bukan pada alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Dan ada Thoriqat Bimuraat al-Istidadi wa Tatbiq pengajaran yang harus memperhatikan kesiapan, kematangan potensi-potensi dan watak anak didik. Nah, itu. Dan untuk metode tilawati, di sini yang pertama itu sekilas metode tilawati. Metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Quran dengan ciri khas menggunakan lagu ras dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Aplikasi pembelajaran metode ini dengan lagu ras. Lagu ras merupakan lagu yang dipraktikkan dengan gerak ringan dan cepat. Metode tilawati ini disusun pada tahun 2002 oleh tim terdiri dari Dr. Hasan Sadli, Haji Ali Muwaffaq, kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah Surabaya. Tuh. Mengenai tentang prinsip-prinsip metode tilawati itu ada diajarkan secara praktis menggunakan lagu ras, diajarkan secara klasikal menggunakan buku. Untuk pembelajarannya di sini ada tartil membaca Al-Quran setelah hatam Al-Quran 30 juz, santri mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Ada al-waqfu wa al-ibtidah yaitu menentukan cara berhenti dan memulai dalam membaca Al-Quran, dan ada banyak lagi sebagainya. Dan yang ketiga metode Yanbu'a, itu sekilas metode Yanbu'a itu timbulnya Yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni pondok tahfidz Yanbu'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok di samping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Karena desakan terus-menerus dan di Padang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'a yang meliputi thoriqat baca, tulis, dan menghafal Al-Quran. Buku yang bernama Yanbu'a yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Al-Quran. Nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seorang guru besar Al-Muqri, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Gitu. Yang silsilah keturunannya sampai kepada Pangeran Diponegoro. Itu. Dan ada juga metode dirosati. Metode dirosati adalah suatu belajar mengajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid dari jilid 1 sampai jilid 6 dan buku tajwid disertai buku pedoman mengajar metode dirosati. Metode dirosati merupakan metode yang lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat. Nah, gitu. Mengenai tentang metode dirosati. Dan ada juga metode tartili. Di sini metode tartili merupakan suatu metode yang mana dalam membaca Al-Quran langsung tanpa dieja dan memasukkan atau mempraktikkan pembiasaan bacaan tartil sesuai dengan kaidah
ulumul tajwid dan ulumul gharib, dan salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu murid dalam membaca Al-Quran. Nah, itu dari mengenai tentang metode tartili. Nah, mungkin dari sekian yang saya paparkan sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwasanya banyak sekali metode dalam proses belajar membaca Al-Quran di Indonesia. Dari sekian banyak metode yang ada, sudah barang tentu memiliki ciri khas masing-masing yang kesemua metode tersebut bertujuan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dan bahkan bisa jadi sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya serta disesuaikan dengan keadaan masyarakat tertentu di sekitarnya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.